Jadi siapa saja bisa bahagia. Allah itu maha adil. Tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan, nggak ada urusannya. Kebahagiaan itu nggak ada urusannya dengan tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, tinggal di desa, ada sungainya yang jernih. Bukan itu, nggak ada urusannya dengan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahagia dalam kobaran api. Orang tanya, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Bahkan hebatnya Allah lagi itu, kalau dalam mentaati Allah, semakin susah semakin bahagia. Beda dengan dunia, orang-orang pecinta dunia itu kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan. Oh, kalau rumahnya mewah, kolam renangnya bagus, spring bednya tebal, karpetnya tebal, jamnya mahal, mobilnya mewah, bahagia dia. Cara jalan pun berubah tuh. Ya Pak ya, cara ngomong berubah. Coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia, itu ngomongnya dibuat-buat. Contohnya, gimana contohnya? Iya. Tapi kalau mereka nggak punya duit, nggak berani ngomong, kayak kucing basah. Kalau punya duit teriak-teriak, orang mau dibeli semua. Tapi orang beriman nggak terkesan. Datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Nggak ada urusan dengan itu. Datang dan hilang. Semua kita ini ingin bahagia, betul nggak? Ya, dan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan yang berhubungan dengan pemberian Allah. Kadang dikasih, kadang enggak. Pas dikasih bahagia, pas nggak dikasih stres lagi. Bukan begitu. Jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu bukan dalam pemberian Allah, tapi kebahagiaan orang beriman itu ada dalam perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah semua orang bisa buat, orang sehat bisa buat, orang sakit bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat. Sehingga kita bisa bahagia 24 jam. Paham Bu ya? Oh, jadi kalau kita bahagianya kalau kaya saja, nanti pas miskin gimana? Susah lagi, stres lagi. Tapi orang beriman tidak. Kebahagiaan mereka betul-betul kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Dikasih sama Allah, diberi sama Allah, dia bahagia, enggak diberi pun dia bahagia. Karena akhlak tertingginya orang beriman itu apa? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Saya baik. Ya, orang beriman, dia bahagia terus. Ada duit bahagia, enggak ada duit bahagia juga. Karena ada perintah Allah ketika punya duit, ada perintah Allah ketika enggak punya duit. Jadi perintah Allah ini ada dalam setiap suasana dan keadaan. Pas lagi kaya ada perintah Allah untuk orang kaya, maka dia bahagia orang kaya selama dia taati perintah Allah. Pas miskin ada perintah Allah untuk orang miskin, maka ketika orang miskin mentaati Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, Allah bahagiakan orang miskin. Jadi Allah Ta'ala ini berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, ataupun Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Bapak ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung apa? Perintah Allah, berkaitan berhubungan dengan perintah Allah, bukan berhubungan dengan pemberian Allah. Nah, kalau pemberian Allah, tidak semua orang diberikan jabatan, tidak semua orang diberi popularitas, betul nggak? Nggak semua orang diberi kecantikan wajah, ketampanan, nggak semua orang diberi kesehatan. Tapi orang beriman nggak ada masalah bagi dia, diberi apapun sama Allah, nggak diberi pun, setiap suasana dan keadaan Allah pasti bahagiakan, karena kebahagiaannya itu tergantung dengan amalan, tergantung dengan perintah Allah. Nah, sekarang apa perintah Allah ini? Ada majelis dengar sungguh-sungguh, maka Allah bahagiakan kita. Betul nggak Pak? Jadi siapa saja bisa bahagia. Allah itu maha adil. Tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan, nggak ada urusannya. Kebahagiaan itu nggak ada urusannya dengan tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, tinggal di desa, ada sungainya yang jernih. Bukan itu, nggak ada urusan dengan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahagia dalam kobaran api.
Orang tanya, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Bahkan hebatnya Allah lagi itu, kalau dalam mentaati Allah, semakin susah semakin bahagia. Beda dengan dunia, orang-orang pencinta dunia itu kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan. Oh, kalau rumahnya mewah, kolam renangnya bagus, spring bednya tebal, karpetnya tebal, jamnya mahal, mobilnya mewah, bahagia dia. Cara jalan pun berubah tuh. Ya Pak, cara ngomong berubah. Coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia, itu ngomongnya dibuat-buat Pak. Ya. Contohnya, gimana contohnya? Iya. Tapi kalau mereka nggak punya duit, nggak berani ngomong, kayak kucing basah. Kalau punya duit teriak-teriak, orang mau dibeli semua. Tapi orang beriman nggak terkesan. Datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Nggak ada urusan dengan itu. Datang dan hilang. Tapi kebahagiaan orang beriman itu berurusan dengan ketaatan. Ketika dia datang ke masjid, bahagia dia. Ketika dia datang sholat subuh di masjid berjamaah, bahagia dia. Terlambat dia sholat subuh, dia datang ke masjid, orang udah sholat, dia menangis, dia sedih. Jadi kesedihannya itu karena berhubungan dengan kelalaiannya dia. Kesedihan itu berhubungan dengan maksiatnya dan dosa dia. Bukan karena nggak punya duit. Kenapa ibu sedih bu? Aduh, saya ketinggalan duha ini. Abang kenapa sedih bang? Tadi ketiduran bang. Saya sampai masjid orang udah qomat bang. Saya nggak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kan Nabi bilang ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Saya kehilangan dunia beserta isinya bang. Orang kehilangan tas beserta isinya sedih, betul nggak? Ibu, gimana kira-kira itu tasnya? Yang harganya puluhan juta hilang, hilang separuh nafasnya. Dalam ada ATM, di dalam ada cincinnya, ada semuanya. Tapi orang beriman tidak. Tanda-tanda iman itu ada dalam hati seseorang. Apa tanda-tandanya? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Jangan-jangan kita nggak ada iman ini, jangan-jangan. Saya juga. Karena saya masih senang banget dapat dunia. Iya. Coba ibu udah kasih duit 100 juta sama orang, senang nggak? Terus tiba-tiba uang itu hilang, sedih nggak? Sedih. Baru dapat nih pulang nih, udah senang banget nih. Tiba-tiba jamret orang di jalan, hilang. Orang beriman santai aja. Itu ulama sampaikan, datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman. Flat dia sama dunia. Dia cuma bilang alhamdulillah, syukur. Biasa aja. Ketika hilangnya dunia, dia bersabar. Itu pun tidak mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau kehilangan amalan, kehilangan baca Quran, hari ini nggak baca Quran, hari ini nggak zikir pagi petang, hari ini nggak salawat, oh itu baru sedih. Nah, maka hadirin sekalian, iman ini harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakan iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sederhana aja, semua orang bisa buat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, usahakan iman kalian. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah.